Banyak orang bertanya, mengapa kita harus merayakan hari Natal, sedangkan kata Natal tidak ditemukan dalam Alkitab. Lalu, apa makna Natal? Sebenarnya, hari Natal memang tidak tertulis jelas dalam Alkitab. Bahkan, hari raya Natal tidak tertulis dalam hari raya besar orang Yahudi. Hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta tertulis jelas sebagai penggenapan hari raya orang Yahudi. Tapi hari Natal tidak ditemukan. Lalu, dari mana asal mula perayaan Natal? Hari Raya Natal atau kelahiran Tuhan Yesus Kristus bertepatan dengan Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Lampu bangsa Yahudi. Hari Raya Hanukkah disebut juga Hari Raya Cahaya, Hari Raya Terang, atau Festival of Light. Hari Raya Hanukkah merupakan peringatan terhadap pembersihan Bait Allah ketika Yudas Makabe dan para pengikutnya menang dalam membebaskan kota itu dari penjajahan Syria. Mereka melakukan pentabisan kembali dan meresmikan Bait Allah dengan menyalakan lampu. Hari Raya Hanukkah ada disebutkan dalam kitab yang lain, namun tidak pernah disebutkan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Karena peristiwa Yudas Makabe terjadi pada abad kedua sebelum Masehi, yaitu periode intertestamental, sehingga Hari Raya Hanukkah tidak disebutkan dalam Tanakh Ibrani atau Alkitab Perjanjian Lama. Lampu khusus untuk Hari Raya Hanukkah disebut Hanukkah, memiliki 9 lampu dengan formasi 4 di sebelah kiri dan 4 di sebelah kanan, dan lampu yang berada di tengah memiliki posisi lebih tinggi. Lampu yang di tengah yang diletakkan lebih tinggi dari 8 lampu lainnya. Lampu yang di tengah ini disebut Shamash atau helper atau servant. Hari pertama, mereka menyalakan lampu Shamash lebih dahulu, baru kemudian menyalakan satu lampu di barisan paling kanan. Hari kedua, mereka menyalakan 2 lampu, seterusnya hingga hari ke-8. Tradisi ini juga masih dilakukan di masa Advent oleh gereja-gereja tertentu. Dalam Perjanjian Baru, Hari Raya Hanukkah dapat kita temui di Yohanes 10 ayat yang ke-20 sampai ke-23. Tidak lama kemudian, tibalah Hari Raya Pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan jika kita teliti lebih jauh, sebenarnya dalam Perjanjian Lama pun Tuhan sudah memberikan bayangan akan hari raya ini. Dalam Imamat pasal ke-23 disebutkan perintah Tuhan untuk merayakan 7 hari raya yang wajib dirayakan umat Yahudi setiap tahun. Setelah itu, pasal 24 disebutkan perintah sederhana tentang minyak untuk lampu. Imamat 24 ayat yang ke-1 sampai ke-4 berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum, di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Perayaan Hari Raya Lampu memang tidak tertulis dalam Perjanjian Lama atau Kitab Taurat. Perayaan ini hanya dijelaskan sekilas, yang artinya perayaan ini hanya menjadi bayangan dari 7 perayaan yang wajib dirayakan oleh bangsa Israel. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa justru gereja merayakan Hari Raya Natal atau Hari Raya Kelahiran Yesus? Sebenarnya hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan, tapi justru menjadi gambaran tentang bangsa Israel yang menolak kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai penggenapan dari nubuat-nubuat para nabi tentang datangnya Mesias Israel. Buktinya sampai saat ini, bangsa Israel atau Yahudi tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Hal ini justru meneguhkan dan membuktikan penggenapan nubuat Nabi Yesaya bahwa Yesus yang lahir digambarkan sebagai terang bagi bangsa-bangsa yang diam dalam kegelapan. Artinya, Tuhan Yesus lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat justru bagi bangsa-bangsa yang sebelumnya tidak mengenal Allah seperti bangsa Israel. Karena kekerasan hati bangsa Israel inilah Yesus datang bagi kita bangsa lain yang berada dalam kegelapan atau tidak mengenal Allah. Sebuah bayangan perayaan yang memang tidak diperuntukkan khusus bagi bangsa Israel, tapi perayaan yang akan dirayakan bagi bangsa selain bangsa Israel, yaitu kita. Dan inilah zaman di mana Yesus datang sebagai juru selamat bangsa-bangsa lain yang sering disebut sebagai zaman kasih karunia atau zaman gereja Tuhan.
Bayangan dalam kitab Imamat tentang minyak untuk lampu adalah gambaran gereja yang terus menyediakan minyak supaya lampu, yaitu Yesus Kristus yang terang, terus menyala di setiap generasi. Maka orang-orang yang masih berjalan dalam kegelapan, yaitu orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus dan kebenarannya, dapat melihat Yesus yang terang di dalam diri kita. Jadi, gereja harus terus setia setiap saat menyalakan minyak sampai Yesus datang kembali dan dia melihat gerejanya tetap setia dan siap untuk diangkat menyongsong mempelai pria, yaitu Yesus. Seperti perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh yang membawa minyak. Inilah sebabnya gereja merayakan kelahiran Yesus, karena dialah sang terang yang membawa kita pada keselamatan. Allah penyelamat yang membawa kita dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Matius 4 ayat yang ke-13 sampai ke-17 berkata, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulan dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulan dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Walaupun begitu, masih ada orang Yahudi yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, yaitu para rasul pertama dan murid-muridnya. Sebagian kecil bangsa Israel yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan merayakan Hanukkah dengan nama Krismukah dan merayakan Natal dengan lampu-lampu Natal. Nubuat akan kelahiran Yesus sebagai terang juga dapat kita temukan di kitab Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ketiga. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bahkan, tidak lupa pohon cemara yang tidak pernah lepas dari perayaan Natal di zaman ini juga sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Yesaya 60 ayat 13 berkata, kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Jadi kita tahu sekarang perayaan Natal adalah perayaan Yesus yang datang sebagai terang supaya kita yang berjalan dalam gelap dapat melihat terangnya yang ajaib seperti lampu Natal ataupun pohon terang yang menerangi rumah kita. Lukas 2 ayat 10-12 berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan.